Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mihra Wardana dari Universitas Halu Oleo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu object oriented modeling, yaitu activity diagram. Ada beberapa konten yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama tentang activity, kemudian action, edge, di mana edge ada control flow dan object flow, kemudian ada alternative path, concurrent path, object nodes, dan beberapa pembahasan lainnya. Kita masuk ke pembahasan pengantar. Nah, jadi diagram aktivitas ini akan fokus mengenai procedural processing aspect atau aspek pemrosesan prosedural. Jadi konsep bahasa ini berorientasi terhadap aliran. Jadi mengenai flow oriented. Kemudian diagram aktivitas ini akan berdasarkan pada bahasa untuk mendefinisikan proses bisnis. Juga berdasarkan konsep yang ditetapkan untuk menggambarkan proses komunikasi bersamaan. Jadi konsep token seperti yang ditemukan dalam Petri-Nets gitu. Nah, konsep dan varian notasi mencakup area aplikasi yang luas gitu. Jadi pemodelan sistem berorientasi objek maupun yang non-objek. Kita masuk ke pembahasan activity. Jadi activity ini merupakan spesifikasi perilaku yang ditentukan pengguna pada berbagai tingkat perincian. Contohnya, definisi perilaku operan dalam bentuk instruksi individu, kemudian untuk memodelkan rangkaian tindakan dari use case, dan juga untuk memodelkan fungsi dari proses bisnis. Nah, aktivitas merupakan grafik berarah. Jadi ada dua. Yang pertama ada nodes dan edge. Untuk nodes dia itu berupa action dan activity. Sedangkan untuk edge-nya dia itu berupa control dan object flow gitu. Jadi kontrol aliran dan aliran objek ini akan ditentukan eksekusi. Di sini terdapat opsional, ada parameter dan prakondisi serta postkondisi. Bisa dilihat di gambar. Di sini ada sebuah activity di mana di sini menggambarkan activity name. Lalu ada prekondisi dan postkondisi, di mana prekondisinya itu berupa input parameter, kemudian akan diproses dalam node dan edge, di mana node berbentuk seperti ini, kotak, kemudian edge-nya itu disimbolkan dengan tanda panah, dan kemudian akan menghasilkan sebuah output parameter yang merupakan postkondisi. Selanjutnya kita masuk ke action. Jadi action dalam bahasa Indonesia itu bermakna tindakan. Dalam diagram ini, action merupakan elemen dasar untuk menentukan perilaku yang ditentukan pengguna. Jadi atomic tetapi dapat dibatalkan gitu. Nah, dalam action ini tidak ada aturan khusus untuk deskripsi suatu tindakan. Jadi definisi dalam bahasa alami ataupun dalam bahasa pemrograman. Nah, action ini akan memproses nilai inputan untuk menghasilkan output gitu. Notasi khusus untuk jenis action yang telah ditentukan, yang paling penting yang pertama ada tindakan berbasis peristiwa atau event based action, dan ada juga tindakan perilaku panggilan atau dikenal dengan call behavior action gitu. Selanjutnya kita masuk ke edge. Nah, edge ini menghubungkan kegiatan dan tindakan satu sama lainnya gitu. Jadi edge akan mengekspresikan perintah eksekusi. Dalam edge ini ada dua jenis. Yang pertama ada control flow edge dan object flow edge.
bisa dilihat di gambar ini bahwa untuk yang control flow dia itu akan menentukan urutan antar node gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa control flow akan menentukan urutan antara node action 1, action 2, dan action 3 dengan sebuah kondisi. Kondisinya itu menandakan bahwa kontrol dan aliran objek ini hanya akan berlanjut jika kondisinya dalam hal ini yang berbentuk belah ketupat dieksekusi secara benar gitu. Jadi action 1 jika benar akan masuk ke action 3, kemudian akan masuk ke action 4. Tetapi jika false, maka dia akan ke action 2. Nah, perbedaan yang bisa kita lihat jelas dari control flow dan object flow ini, di mana control flow dia itu berupa tanda panah biasa, sedangkan untuk object flow dia itu ada kotak di sebelum dan setelah tanda panahnya. Nah, untuk control flow dia itu akan menentukan urutan antar node seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Sedangkan untuk yang object flow dia digunakan untuk bertukar data antar objek. Jadi antar node action 3 dan action 4 dapat melakukan proses bertukar data ataupun objek gitu. Nah, ekspres ketergantungan data antar node itu terjadi dalam object flow. Jadi terjadi antara action 3 dan action 4 gitu. Jadi ada yang namanya ketergantungan. Nah, kondisi di sini kita lihat ada node A dan node B yang dibatasi yang diantarai dengan sebuah kondisi. Jadi kondisi ini akan menentukan apakah aliran objeknya itu akan berlanjut atau tidak. Jadi kalau dia bernilai true, dia baru berlanjut. Seperti itu ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan token. Nah, jadi mekanisme koordinasi virtual menggambarkan eksekusi persis. Yang pertama, tidak ada komponen fisik dari diagram. Kemudian mekanisme yang memberikan izin eksekusi untuk tindakan. Jadi token ini, jika suatu tindakan menerima token, tindakan tersebut dapat dijalankan seperti itu. Jadi saat tindakannya selesai, token diteruskan ke tindakan selanjutnya dan eksekusi tindakan ini akan triggered, atau dalam bahasa Indonesia apa ya? Dipicu kali ya, gitu. Nah, kemudian kondisi dapat mencegah lewatnya token. Jadi saat dicegah, tokennya itu akan disimpan di node sebelumnya. Nah, dalam token ini terbagi menjadi dua, ada control token dan token objek. Untuk yang token control atau control token, dia itu izin eksekusi untuk sebuah node. Sedangkan untuk token objek, data transportasinya yang ditambahkan dengan izin eksekusi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan beginning and termination of activity, atau awal dan akhir dari kegiatan activity. Nah, di sini ada 3 jenis 3 jenis simbol. Yang pertama ada initial node yang disimbolkan dengan bulatan hitam, kemudian ada activity final node disimbolkan dengan bulatan hitam dan ada bulatan lagi di pinggirnya, dan yang terakhir ada flow final node yang merupakan bulatan disimbolkan dengan bulatan dengan X di dalamnya. Nah, yang pertama untuk initial node, dia itu merupakan node awal di mana akan memulai pelaksanaan suatu aktivitas. Kemudian
initial node ini juga akan menyediakan token di semua sisi keluar, kemudian akan menyimpan token sampai node berikutnya menerimanya, dan beberapa node awal untuk memodelkan konkurensi ya. Yang kedua ada node akhir aktivitas. Di sini node ini akan berfungsi untuk mengakhiri semua jalur aktivitas, kemudian token pertama yang mencapai simpul akhir activity mengakhiri seluruh activity-nya. Jadi bersamaan subjalur termasuk gitu. Kemudian node akhir activity ini juga token kontrol dan objek lainnya akan dihapus. Jadi dalam node akhir activity ini ada pengecualian, yaitu token objek yang sudah ada di parameter keluar activity tidak akan dihapus gitu. Yang dihapus itu token lainnya. Yang terakhir ada flow final node, di mana ini akan berfungsi untuk mengakhiri satu jalur eksekusi dari activity, dan semua token activity lainnya tetap tidak terpengaruh. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham silahkan putar ulang videonya gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan alternative path berupa decision node. Nah, simbolnya bisa dilihat di sini. Jadi untuk decision node ini digunakan untuk menentukan cabang alternatif seperti switch point untuk token, edge keluar di dalam decision node ini punya kondisi gitu. Jadi sintaks dari decision node-nya berupa boolean tipenya. Kemudian token hanya akan mengambil satu cabang. Jadi jika action 1 bernilai true, maka dia akan masuk ke action 3, sedangkan jika bernilai false akan masuk ke node action 2. Jadi penjaganya ini harus saling eksklusif, harus telah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Nah, dalam decision node ini ada namanya decision behavior atau perilaku keputusan. Jadi dia akan menentukan perilaku yang diperlukan untuk evaluasi kondisi, dan juga eksekusinya itu tidak boleh memiliki efek samping gitu. Jadi dia ditandai dengan belah ketupat, atau dalam flowchart itu sebuah kondisi gitu. Selanjutnya kita masuk ke alternatif path yang kedua, ada merge node, di mana merge node ini akan membawa alternatif subjalur bersamanya, kemudian dia akan meneruskan token ke node berikutnya. Jadi keputusan gabungan dan merge node-nya disimbolkan dengan seperti ini. Nah, decision and merge node ini juga dapat digunakan untuk memodelkan loop. Misalnya seperti ini, ada node attend lecture, kemudian akan masuk ke write exam dengan sebuah kondisi. Lalu jika write exam-nya itu memiliki grade sama dengan 5, dia akan kembali ke kondisi sebelum write exam. Tetapi jika grade-nya tidak sama dengan 5, dia akan selesai. Seperti itu. Di sini ada contoh dari jalur alternative path. Seperti halnya tadi, di sini ada sebuah node register, di mana node registernya ini akan masuk ke kondisi, di mana jika kondisinya itu bernilai true atau place-nya available, dia akan masuk ke select group. Tetapi jika place-nya tidak available, dia masuk ke enter on waiting list. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan concurrent path, di mana yang pertama itu ada parallel node. Nah, untuk parallel node ini dia
gimana ya, split pad into concurrent subpad. Jadi token duplikatnya terjadi untuk semua edge keluaran gitu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini node register akan masuk ke dua node dengan parallel node, di mana yang satunya akan masuk ke parallel in assignment, yang lainnya akan masuk ke attend lecture. Kemudian kedua node ini akan masuk ke write exam dengan jalur bersamaan menggunakan node paralel gitu. Nah, selain node paralel ada juga yang namanya sinkronisasi node. Nah, untuk sinkronisasi ini dia berupa merge concurrent subpad. Jadi pemrosesan tokennya ada 3 tahap. Yang pertama akan menunggu hingga token hadir di semua edge yang masuk, kemudian akan menggabungkan semua token kontrol menjadi satu token dan menyebarkannya, dan yang terakhir akan meneruskan semua token objek. Jadi untuk simbol dari combine paralel dan sinkronisasi node seperti ini. Untuk contoh dari equivalent counterflow bisa dilihat di gambar. Di sini ada 2 buah control flow, di mana keduanya ini bermakna sama, tetapi ada yang menggunakan node paralel atau node sinkronisasi, dan ada juga yang tanpa menggunakan keduanya. Untuk yang gambar ini yang di atas, dia itu menggunakan node paralel, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa register tokennya akan diduplikat hingga masuk salah satunya ke participate in assignment dan yang lainnya akan masuk ke attend lecture. Kemudian kedua token itu akan digabungkan kembali dengan node sinkronisasi sehingga masuk ke node write exam. Sedangkan untuk yang bagian bawah dia itu tidak menggunakan paralel, tetapi secara langsung. Jadi registernya akan terbagi menjadi participate in assignment dan attend lecture, dan keduanya akan digabungkan lagi dengan write exam. Sebenarnya bisa menggunakan yang kedua ini, tetapi susah untuk memahaminya. Lebih mudah kita memahami jika menggunakan node paralel dan juga node sinkronisasi. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh create and send invitation to a meeting. Jadi membuat dan mengirim undangan ke rapat. Bisa kita lihat di sini bahwa saat undangannya dicetak, dia tokennya akan diduplikatkan. Jadi jika undangannya sudah dicetak, undangannya akan dialamatkan ke node address invitation. Tetapi jika belum dicetak, dia akan masuk ke sebuah kondisi di mana kondisinya akan kembali ke kondisi sebelum print invitation. Kemudian untuk yang surat yang telah dialamatkan, dia itu akan masuk ke node send invitation gitu. Jadi semua undangan yang sudah dialamatkan akan dikirim ke yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu contoh nyata dari dari node paralel dan juga node sinkronisasi ini. Nah, di sini ada contoh kedua tentang conduct lecture mengenai mahasiswa perspektif. Jadi antara yang pertama dan yang kedua ini tidak sama ya. Yang pertama itu
di bagian assignment path-nya dia tidak menggunakan node paralel. Jadi dia menyatakan bahwa participate in assignment jika bernilai true maka akan masuk ke ini yang apalagi simbol untuk yang node akhir aliran, sedangkan untuk yang bernilai false dia masuk ke node akhir activity. Sedangkan untuk yang di bagian bawah dia itu untuk participate in assignment-nya yang bernilai false dia masuk ke node akhir activity langsung, sedangkan untuk yang bernilai true dia akan sama-sama dengan attend lecture akan digabungkan dengan menggunakan node sinkronisasi untuk masuk ke node write exam, kemudian node akhir activity. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk token control flow, di mana yang pertama dimulai dari token pertama sebelum action 1. Jadi semua tepi keluar dari semua node awal diberi token seperti itu. Kemudian jika semua masuk, tepi dari sebuah tindakan akan punya sebuah token. Jadi seperti ini. Kemudian action diaktifkan dan siap untuk dieksekusi untuk masuk ke action 2 atau masuk ke action 3 gitu. Nah, selanjutnya sebelum itu tindakan atau action akan mengambil salah satu token dari setiap edge yang masuk. Jadi hanya ada satu token yang diterima untuk masuk ke action 4. Lalu di sini setelah eksekusi maka action akan berlalu satu token ke setiap edge keluar gitu. Lalu di sini keputusan akan duplikat menggunakan node paralel, kemudian akan masuk ke action 6 dan action 5 dan action 6, lalu akan sinkronisasi dengan node sinkronisasi sehingga menjadi sebuah token yang masuk ke action 7. Lalu dari action 7 ini tokennya akan ke action 8. Di mana sinkronisasi akan menunggu semua tepinya punya sebuah token, lalu akan masuk ke edge keluarnya gitu. Jadi akan diduplikat lagi sehingga masuk ke action 9 dan action 10, lalu akan dilakukan sinkronisasi lagi untuk masuk ke action 11. Kemudian dari action 11 ini akan masuk ke sebuah kondisi jika true akan masuk ke salah satu action antara action 12 dan action 13. Jadi token pertama yang mencapai bundaran lingkaran hitam dengan lingkaran di pinggirnya, itulah yang akan mengakhiri seluruh activity. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk pembahasannya mengenai object node. Nah, untuk object node ini simbolnya yaitu berupa persegi seperti ini. Kemudian dia akan berisi token objek dan mewakili pertukaran
objek atau data. Jadi objek node ini akan menentukan apakah sumber dan target dari objek flow edge-nya. Jadi informasi opsional dalam node objek ini ada tipe dan ada state atau status. Nah, untuk varian notasinya, untuk yang objek node itu sebagai parameter. Yang pertama ada for activity, di mana for activity-nya berisi input parameter dengan tipe dan status. Kemudian akan menghasilkan output parameter dengan tipe dan status juga. Sedangkan yang kedua ada for action. Jadi for action ini harus menggunakan pin. Jadi dia menggunakan sistem pertukaran data. Ada apa lagi namanya? Ada ketergantungan antara action A dan action B gitu. Jadi antar objek dari action A dan action B itu dapat saling bertukar. Nah, untuk contohnya dari objek node ini di sini ada dua buah objek node. Tapi sebenarnya sama saja. Tapi untuk lebih simpelnya itu menggunakan pin, tapi sama. Untuk yang bagian atas itu dia menjelaskan contoh dari for activity, sedangkan untuk yang kedua bagian bawah dia menjelaskan for action dengan pin. Penjelasannya sama, yaitu dari task atau tugas akan diproses, kemudian akan masuk ke node objek. Jika tugasnya selesai, akan masuk ke node correct. Lalu correctnya ini akan masuk ke node objek lagi untuk menentukan apakah tugasnya itu correct atau betul. Jika sudah betul, maka masuk ke grade dan grade-nya akan diinputkan menjadi sebuah parameter. Nah, untuk for action-nya dia itu menggunakan pin, jadi tidak pakai tidak menggunakan node objek lagi. Jadi dia menggunakan pertukaran data. Jadi dari tugas tes akan masuk ke proses tes. Jika tesnya itu selesai langsung ke correct, tapi jika tidak dia kembali lagi ke tugas gitu. Kemudian proses tugas akan berlanjut ke node correct jika tugasnya correct langsung ke grade, tetapi jika tidak kembali lagi ke proses tes. Jadi saling bertukar data, ada ketergantungan antara node satu dan node lainnya hingga sampai ke parameter output dengan parameternya itu berupa grade. Nah, jadi itu salah satu contoh dari objek node. Selanjutnya kita masuk ke central buffer. Nah, central buffer ini digunakan untuk menyimpan dan meneruskan token objek. Jadi dia itu bersifat memori sementara, di mana bisa dilihat di contohnya. Jadi dari grant access akan masuk ke conduct, lalu masuk ke withdraw access. Di sini dari withdraw access token objeknya akan masuk ke node objek dan meneruskannya ke grant access, dengan catatan bahwa key cabinet dari withdraw access ke grant access itu jika sudah masuk key kabinetnya ke grant access, maka key kabinetnya pada central buffer akan dihapus. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke data store. Nah, data store ini digunakan untuk menyimpan dan meneruskan objek token. Jadi berbeda dengan central buffer tadi. Kalau yang data store ini dia bersifat memori permanen. Jadi dia akan menyimpan objek secara permanen, meneruskan salinan ke node lain, tetapi objek
tokennya itu masih bisa digunakan terus-menerus seperti itu. Contohnya kita lihat bahwa data student ini seorang siswa melakukan register lalu diparalelkan, diduplikasi datanya masuk ke note write exam dan juga complete assignment. Jika dia setelah menyelesaikan complete assignment, dia akan masuk data examnya ke data store, di mana data store-nya itu akan dapat di calculate grade lalu mendapatkan sertifikat. Kemudian jika siswa ini melakukan register lagi, datanya itu akan dicek apakah data examnya sudah ada di data store apa belum. Jika belum, dia akan masuk ke note write exam atau complete assignment. Tetapi jika sudah, dia akan langsung masuk ke note calculate grade untuk mendapatkan sebuah sertifikat seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya weight of age. Jadi age-nya itu punya berat gitu, ada bobotnya. Jadi minimal jumlah token yang harus ada pada suatu action yang akan dieksekusi itu secara default bernilai 1. Jadi semua token yang ada harus dikonsumsi hingga menjadi 0 gitu. Contohnya seperti ini, dari register punya weight sebesar 30 untuk masuk ke note create new group. Selain itu ada juga yang namanya konektor. Nah, konektor ini digunakan kapan? Jadi konektor digunakan jika dua tindakan berurutan berjauhan dalam tindakan. Misalnya sebuah node berlanjut ke node lainnya tetapi terpisah lembaran gitu. Jadi bisa menggunakan konektor ini agar kita mengetahui bahwa node itu punya interaksi antara node satu dengan node lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama, tanpa konektor, register dan write exam itu saling terhubung. Tetapi jika dipisahkan lembaran, misalnya register ini di lembaran pertama, kemudian write exam dituliskan di lembaran kedua, maka dapat menggunakan konektor dengan simbol bulatan dan huruf di dalam bulatan tersebut. Jadi hurufnya itu antara konektor A dan B yang saling terhubung itu harus sama. Nah, selanjutnya ada yang namanya event based action. Di sini ada send signal dan ada a cap event. Untuk yang send signal, dia akan mengirim tindakan sinyal, action sinyal. Jadi simbolnya seperti ini. Dia itu biasanya terletak di akhir dari sebuah diagram activity. Jadi di akhir dari sebuah node. Jadi seperti ini, select course, select student, enter grade, kemudian send grade gitu. Jadi dia mengirimkan hasil dari sebuah node. Sedangkan untuk yang event ada dua lagi. Yang pertama ada event action, yang kedua ada time event action. Untuk yang atau terima tindakan action, dia berbentuk seperti ini. Jadi dia akan menerima sebuah tindakan, sebuah acara event, kemudian akan masuk ke node selanjutnya. Misalnya kayak ini, write exam akan masuk ke terima event action dari learn grade, lalu akan masuk ke node inspect exam paper. Sedangkan untuk yang terima time event action itu simbolnya seperti ini. Perbedaannya dengan event action biasa, kalau yang time ini harus digunakan jika eventnya itu terbatas waktu, seperti semester end
untuk mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contohnya. Contohnya tentang ECAP event action. Di sini ada exam result akan masuk ke sebuah kondisi. Jika kondisinya bernilai true akan masuk ke note inspect exam paper, lalu akan masuk ke isu sertifikat. Tetapi jika bernilai false, dia langsung ke isu sertifikat aja. Jadi kondisinya ini merupakan decision input di mana akan menyatakan allow inspection of exam paper. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan call behavior action yang tandanya itu seperti ini berada di dalam note. Nah, jadi untuk call behavior action ini, eksekusi suatu tindakan dapat memanggil satu aktivitas atau activity. Jadi konten dari activity yang dipanggil dapat dimodelkan di tempat lain dengan beberapa keuntungan. Yang pertama, modelnya akan menjadi lebih jelas dan dapat digunakan kembali. Seperti itu. Bisa kita lihat contohnya di sini ada name of the called activity, di mana dia dapat digunakan kembali menjadi sebuah isu sertifikat. Nah, selanjutnya ada partisi. Partisi ini merupakan swimlane atau dia digambarkan secara grafis ataupun secara tekstual. Jadi dengan partisi ini akan mengizinkan pengelompokan note dan age dari suatu activity karena sebuah responsibilities. Jadi responsibilitiesnya ini mencerminkan unit atau peran organisasi untuk membuat diagram lebih terstruktur. Tuh. Jadi fungsi utama dari partisi ini agar diagram activity-nya itu lebih mudah dibaca, lebih terstruktur. Jadi kita nggak bingung-bingung untuk membaca sebuah diagram activity. Nah, pada partisi ini sebenarnya tidak mengubah semantik eksekusi gitu. Contohnya dari partisi ini, misalnya partisi student dan institute employee, di mana institute employee-nya ini terbagi menjadi subpartisi antara profesor dan sekretaris. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contohnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini partisi profesor akan membuat sebuah exam. Lalu examnya ini akan masuk ke partisi asisten untuk print instruction. Jadi registrasinya itu berasal dari data store. Lalu instruksinya akan masuk ke note take exam, di mana take exam ini merupakan bagian dari partisi student, di mana saat student mengambil exam akan diperiksa apakah examnya benar atau enggak. Kalau benar akan kembali lagi ke partisi profesor untuk masuk ke note correct exam. Lalu dari profesor kemudian masuk ke note publish result yang dilakukan oleh partisi asisten. Seperti itu. Nah, dalam partisi ada yang namanya multidimensional atau partisi multidimensi, di mana notasi grafis atau berupa sebagai alternatif notasi tekstual. Misalnya seperti ini. Jadi di sebelah kanan itu sulit kita baca, sebenarnya bisa tapi sulit kita baca. Alangkah lebih mudahnya kita baca sebuah activity diagram jika sesuai dengan pada gambar yang di sebelah kiri yang sudah terbagi-bagi dengan multidimensi partisi. Seperti ini sangat jelas kita baca. Jadi terdiri dari dua partisi, ada profesor dan sekretaris, di mana
terdapat pula multidimensi dari partisi ini. Ada dari perusahaan TU Vienna dan ada dari JKU Linz. Yang pertama, aktivitasnya itu TU Vienna, profesornya menulis sebuah liter atau surat, kemudian suratnya akan diambil untuk dikirimkan ke post office oleh sekretaris dari TU Vienna. Kemudian liternya akan diterima oleh sekretaris dari JKU Linz, lalu akan masuk ke not empty mailbox, di mana liternya tersebut akan dibaca oleh profesor dari JKU Linz. Kurang lebih seperti itu, sangat mudah kita baca jika menggunakan partisi. Nah, untuk contohnya ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi saya skip aja. Kemudian di sini ada yang disebut juga dengan exception handling atau exception handler. Jadi untuk exception ini berupa pengecualian yang telah ditentukan. Jadi dia akan mendefinisikan bagaimana sistem harus bereaksi dalam situasi error tertentu. Jadi ada penanganan exception handler untuk menggantikan action jika kesalahan terjadi. Disimbolkan seperti ini, di mana jika kesalahan error terjadi, sebuah token masuk ke tindakan A, action A akan dihapus. Kemudian penanganan pengecualiannya dari exception handler akan diaktifkan, lalu penanganannya dijalankan sebagai tindakan untuk pengganti dari action A. Kemudian eksekusinya akan berlanjut secara teratur atau regularly. Nah, untuk contoh dari exception handler ini bisa dilihat di sini. Yang pertama ada not create exam instruction, lalu masuk ke sebuah kondisi untuk ke not print exam instruction. Nah, exam instruction jika terjadi error bagian paper jamnya, dia akan masuk ke exception handler dari resolve paper jam. Kemudian dia akan ditambahkan sebuah paper jika papernya itu kosong atau empty, lalu akan masuk ke sebuah kondisi di mana jika bernilai true, copies printernya bernilai true, maka dia akan selesai. Tetapi jika false, akan masuk ke kondisi sebelum print exam instruction. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya interruptible activity region dari exception handling, atau activity region, wilayah aktivitas yang dapat disela. Nah, jadi gunanya interruptible activity region ini untuk mendefinisikan sekelompok tindakan yang pelaksananya itu harus dihentikan sesegera mungkin jika peristiwa tertentu terjadi. Jadi dalam hal ini beberapa perilaku lain akan dijalankan. Nah, jika error terjadi, misalnya jika error terjadi sementara B atau C dieksekusi, jadi penanganan pengecualiannya itu akan diaktifkan. Fokus ke gambar ya. Jadi jika error terjadi akan dilakukan penanganan pengecualian atau exception handler akan dilakukan, penanganannya diaktifkan. Jadi semua token kontrol di dalam kotak putus-putus di dalam B dan C itu akan dihapus
Tuh, jadi proses node D akan diaktifkan. Nah, dalam kasus ini interruptible activity region tidak ada jumping back ke eksekusi biasa. Nah, untuk contoh dari interruptible activity region ini, yang pertama ada node register, kemudian akan diparalelkan untuk tokennya salah satunya masuk ke attend lecture, kemudian yang lainnya masuk ke complete assignment, lalu akan disinkronisasi untuk masuk ke node take exam untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi jika terjadi error, maka akan langsung semua proses dari attend lecture, complete assignment, dan take exam itu akan dihapus dan withdraw-nya akan diaktifkan, kemudian registernya ini akan langsung masuk ke node withdraw student. Jadi itulah contoh dari interruptible activity region. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari diagram activity. Slide selanjutnya ini merupakan elemen notasi yang bisa digunakan dalam diagram activity ini. Yang sudah dijelaskan tadi, tapi ini seperti rangkuman. Jadi elemen notasi yang pertama itu ada not aksi, notasinya seperti ini, di mana dia akan mewakili aksi atau atomik. Yang kedua ada activity note, dia itu sama seperti action, dia juga dalam bentuk note, tetapi dia merupakan kegiatan di mana kegiatannya itu dapat dipecah menjadi lebih lanjut. Lalu notasi lainnya, elemen lainnya ada not awal, sudah dijelaskan tadi, berupa simbol untuk mulai dari pelaksanaan suatu kegiatan, suatu activity. Kemudian ada activity final note, juga sudah dijelaskan tadi, jadi dia merupakan akhir dari semua jalur eksekusi sebuah activity. Selanjutnya ada yang namanya decision note dan merge note, juga sudah dijelaskan tadi. Jadi ini kesimpulannya, di mana notasinya juga sudah dijelaskan tadi, cuman mengingatkan kembali, ada decision note yang notasinya seperti ini, gunanya untuk memisahkan satu jalur eksekusi ke jalur eksekusi alternatif. Kemudian ada merge note yang gunanya untuk penggabungan eksekusi alternatif menjadi satu jalur eksekusi, dan masih banyak elemen-elemen lainnya yang mungkin akan saya skip karena sudah sangat panjang, melebihi batas durasi. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.